Ketemu lagi di Sophie Nafi Talks, You Are Loved. Dan hari ini saya bersama-sama dengan seorang presenter handal, public speaker dan komunikator yang sudah tidak perlu Anda ragukan lagi, Ratu MC Wedding. Coba nanti saya tanya di keberatan nggak ya disebut ini. Ibu dari 2 orang anak yang cantik sepanjang masa, Becky Tumewu. Hey, hai Sophie Nafita. Aku nggak keberatan dipanggil Ratu, apa tadi tuh? Ratu MC Wedding Nusantara, yeah. Tapi aku keberatan kalau dipanggil Bunda. Oh, jadi jangan panggil aku Bunda, awas ya. Aku juga nggak suka dipanggil Bunda, kenapa sih ya? Orang-orang pedagang-pedagang tertentu tuh senang banget. Hai Bun, gitu. Selamat siang Bun, boleh dicoba Bun. Panggilnya Bubek. Panggilnya Bubek. Bubek, oke. Bubek, yes. Udah gini lah, nggak usah bahas dari awal karirnya dia ini ya, karena semua orang juga udah tahu awalnya siaran di radio yang semua anak muda mau siaran di situ. Kemarin waktu kemarin wawancara Melissa Karim, dia sampai bilang, gue udah ready dipanggil Prambors kapan aja, gue masukin lamaran, gak diterima. Pokoknya Melissa Karim tahun berapa tuh? Nah, kepengen jadi penyiar Prambors. Mungkin setelah lalu udah keluar ya saat itu. Jadi semua orang juga udah tahu kalau Becky Tumewu ini adalah seorang MC handal, public speaker dan komunikator yang sudah tidak perlu diragukan seperti yang tadi gue bilang, ya kan? Itu suatu pujian yang sangat membuat saya merasa happy. Iya, sebenarnya yang dibicarakan hanya kebenaran, because it's truly what she is. Dia juga adalah seorang ibu dari 2 anak gadis yang manis-manis, santun-santun. Nanti kita akan bertanya kepada Becky bagaimana sih caranya dengan semua tempaan zaman dia dapat membesarkan 2 anak gadis-gadis yang baru aja lulus kemarin ya? Betul. Sarjana kesehatan gigi. Sarjana kedokteran gigi. Kedokteran gigi, sarjana kedokteran gigi. Jadi masih harus koas dulu 2 tahun. Soalnya banyak nih yang bilang, wah udah jadi dokter gigi, wah selamat ya dokter gigi Tara. Sebenarnya belum. Tapi udah jadi sarjana kedokteran gigi. Nah ini mesti koas 2 tahun, baru nanti disumpah dokter. Jadi 2 tahun kemudian nanti kita akan rayakan kembali. Yes, jadi DRG. Tara adalah anak Becky yang pertama, putri pertama ya. Yang kedua namanya Kayla. Walaupun kayaknya Becky itu hidupnya ketawa gitu ya, happy. Banyak yang tidak tahu bahwa banyak perjuangan dalam hidup seorang Becky Tumewu. Pasti. Dari kelahiran anak aja yang saya ingat dia pernah mengalami preeklamsia. Eklamsia postpartum. Oh, eklamsia postpartum malah salah saya. Jadi setelah melahirkan baru terjadi eklamsianya. Jadi semacam surprise yang gitu ya. 2 kali nggak sih? Enggak, sekali. Tara aja. Waktu Tara. Jadi makanya karena ngalamin eklamsia postpartum waktu melahirkan Tara, makanya waktu dari hamil Kayla sampai melahirkan itu tuh ati-atinya super banget. Tapi itu kenapa bisa terjadi kata dokter? Jadi, untuk ibu-ibu yang sedang hamil atau bersiap, nah ini mesti diwaspadai banget ya. Waktu itu kan Sof sebenarnya juga kayak gue kan baru ya pertama kali jadi mau punya anak, mau jadi ibu. Padahal udah ngebaca buku yang dibaca oleh sejuta umat kalau lagi hamil mau melahirkan, what to expect when you're expecting. Tapi tentang eklamsia ini memang kelewat. Dan waktu itu informasi tentang eklamsia, sekarang kan banyak ya orang udah mulai tahu, oh preeklamsia apakah itu. Nah eklamsia postpartum orang tuh lebih jarang dengar. Nah yang saya alamin waktu itu adalah eklamsia postpartum. Jadi kita bedain dulu biar mereka nggak bingung. Kalau preeklamsia itu adalah darah tinggi yang terjadi pada saat kehamilan. Jadi jadi eklamsia, apakah itu? Eklamsia adalah
satu proses lonjakan tekanan darah ya. Jadi yang biasanya segini kok jadi tinggi gitu. Nah biasanya ini terjadi dan hanya terjadi pada saat kehamilan. Oke, dia nggak hamil nggak ada. Nggak ada ya? gitu. Jadi memang ini masih misteri gitu. Kenapa ya kok bisa kayak gitu? Tiba-tiba. Nah yang terjadi adalah itu eklamsia. Nah eklamsia ini ada dua, ada preeklamsia. Lonjakannya terjadi saat ibu tengah hamil sebelum melahirkan. Nah, eklamsia postpartum lonjakan yang terjadi saat sebenarnya bayi sudah di luar. Jadi artinya waktu itu kakak Tara udah lahir. Udah gitu. Nah, jadi setelah Tara lahir sebenarnya ya mau dibilang mau praktek ya terlalu gimana ya, tapi sebenarnya iya sih gitu karena pihak rumah sakit, pihak dokter, pihak para bidan dan perawat waktu itu nggak ada yang kepikir bahwa jangan-jangan ngalamin yang namanya eklamsia. Jadi lo dicuekin gitu, bukan dicuekin, didiamkan. Iya, jadi kayak padahal tanda-tandanya jelas tuh. Waktu itu kan gue nggak ngerti. Ya. Jadi tanda-tandanya jelas. Tanda-tandanya adalah satu, dada sakit. Karena apa? Kan emang tekanan darah mulai tinggi kan dada sakit. Iya. Kalau kita mau stroke atau apa amit-amit ya gitu. Kan emang dada tuh kayak sesak ya. Nah itu dada sakit. Waktu gue bilang aduh dada sakit. Waktu itu masih di ruang pemulihan. Bidan atau perawat di situ mengatakan ibu ini bukan dada yang sakit. Ini tuh perut ibu rahim tengah kembali mengecil. Can you imagine? Yeah. Nah ya udah deh ya. Ini it's all about care and communication sih. Yeah. Nah terus habis gitu pusing dong kepala. Iya dong tekanan dan darah pusingnya makin tinggi biasanya kan. di bagian belakang. Waduh udah bukan gak ngerti lagi deh. Sampai udah gak kedetek pusingnya mau bagaimana gitu ya. Senut gak muter ya senut. Terus bilang lagi bidan perawat tolong dong panggilin dokternya. Saya tuh pusing banget. Pergilah ya kan balik lagi bawa obat pereda sakit kepala. Jadi gue disuruh minum obat pereda sakit kepala. Padahal all they have to do is check on my blood tensi. pressure. Nah itu. Sampai akhirnya itu kan Tara kan lahir jam 11 pagi. Akhirnya jam 3 sore, jam 3 siang itu udah di dalam ruangan terjadilah kejang. Jadi sebenarnya kejang itu adalah puncaknya. Karena kan tekanan darah makin tinggi kan. Nah itu kan sebenarnya kayak stroke gitu kan, kejang. Nah ya itulah terjadi. Waktu terjadi kejang itu tekanan darah gue tuh 180/140. Jadi bawahnya tinggi banget kan. Nah katanya sih this is a miracle that I still after all the things I've been through gitu. Setelah ngalamin yang namanya kejang tekanan darah 180/140 itu ini adalah suatu keajaiban kalau Becky Tumeu ini, Bu Bek ini bisa masih duduk di sini ngobrol sama Sophie, ngomongnya lancar, otaknya masih encer lah ya lumayan. Encer. Cuman kadang-kadang suka lupa password, baru di renew, lupa lagi. Belum, itu faktor ya. Belum sempat dicatat. Aduh yang tadi apa ya gitu kan. Terus gini, forget password. Masukin, forget password. Bikin password baru. You cannot use the old password. Gitu. Ingat yang tadi. Iya. Yang awalnya lupa. Gila. Muter. Iya. Tapi itu nggak tahu. Mungkin ada sedikit efek eklamsia postpartum. Tapi lebih banyak sih sebenarnya efeknya tuh. Faktor usia mulai uzur gitu loh. Becky Tumeu ini memang storyteller yang jagoan banget ya. Kita kalau duduk denger dia cerita, itu tuh sampai yang bisa. Aduh, aku tuh kalau cerita semua ini ya, termasuk Sophie Navita, itu duduk di bawah. Aku kayak Tuhan Yesus lagi gitu loh. Terinspirasi. Iya kan? Gitu. Luar biasa sih. Dia tinggal dikasih satu topik aja, jalan gitu ya. Tapi gini yang gue mau tanya Bek, awalnya yang gak percaya sama gue cuma satu orang. Siapa? Irwan. Oh ya, suaminya. Cuman Irwan nih yang susah percaya sama story gue. Sorry ya kalau lo nonton, maaf nih Wan. Tapi emang iya sih Wan. Lu selalu skeptis kan sama omongan Becky. Dia udah tahu.
awalnya ini justru ya, aku tuh kenal sama Becky bukan di dunia entertainment. Justru karena lo temenan sama kakaknya sahabat gue. Iya. Ya kan? Keluarga Sutejo. Betul. Tuh, dia temenan sama Noni satu fakultas. Lo temennya Pipit. Betul, yang sekarang ada di Swiss. Yes. Yeah. Pipit luar biasa. Luar biasa. Nah, waktu itu aku inget banget ya, waktu Becky datang ke rumah tuh gue gini, ini penyiar itu kan gila, dia masuk ke rumah aja tuh udah menggelegar suaranya kayak orang lagi siaran. Oh kayak gini orangnya ternyata. Kayak pakai ini ya, call sign ya. Call sign gitu iya, ya. Begitu bener. masuk 102.3 FM Mania gitu ya. Gitu. Dulu masih 102.3, Iya. sekarang udah ganti 102.2. Oh kenapa sih? Udah gitu, Oh, udah jadi harus geser dikit. kebanyakan gedung tinggi. Oke. Jadi dulu awalnya siaran di Prambors ceritanya. Betul. Padahal saat itu lagi aktif-aktifnya kuliah FKIP Atmajaya. Iya. Kenapa FKIP sih, lo emang pengen jadi guru dulu? Iya. Ada keinginan? Jadi gini, ini banyak. Gue akan share sama lo Iya. cerita yang gue belum share kemana-mana. Oke. Eksklusif. Ya, pakai P. Iya. Ya. Nah, jadi dulu itu kalau ditanya, Bek sebenarnya cita-cita lo apa sih? Iya. Jadi ya Sofia, gue itu seneng banget sama yang namanya sejarah. Oke, history. Oke? Sejarah, budaya, waduh gue suka banget. Makanya waktu SMA, gue itu ngambil yang namanya A4. Oh iya ya. Jurusannya. Iya. Maaf nih ya, kalau yang masih muda-muda masih pada nonton. Nggak ngerti apaan A4. tuh A4? Nah dulu tuh. Bukan bakpao ya, A1, Bukan. A2. Ya lah kalau itu bakpao enak ya. Nah jadi dulu ambil jurusannya SMA tuh ada A1. A1 tuh biasanya fisika. A2 itu biologi. A3 Sosial. itu Ilmu sosial. A3 tuh ekonomi. Ilmu sosial lah. Iya disebutnya. sosial ekonomi gitu kan. Hitung-hitungan banyak. Akuntansi hitung-hitungannya. Gue tuh gini ya, aduh kok A1 gak cocok, A2 juga gak cocok ya, kayaknya hafalannya banyak. A3, aduh I don't like all those numbers and everything. Apa dong yang cocok buat gue? Ternyata A4. A4 itu bahasa, budaya, dan sastra. Oke, pas Ya. ada nih. Pas banget. Suka. Sejarah aja ada 3 apa 4 macam tuh. Sejarah Indonesia, sejarah dunia, sejarah budaya. 3 berarti. Ada antropologi. Belajar tuh di antropologi itu tuh bagaimana menangkal guna-guna. Ada. Serius? Serius. Oke. Serius. Lo kalau lo nggak mau diguna-guna orang, lo harus memelihara sesuatu atau nggak boleh ada yang tidur di rumah lo. Pokoknya melek terus, yaitu ikan. Oh iya ikan nggak pernah tidur. Dia Iya, nggak bakalan benar. tidur tuh, dia nggak merem. Ikan. Ikan. Nah, terus lo kalau mau menangkal guna-guna misalnya gitu ya. Katanya si ilmu antropologi nih. Lo nggak boleh tidur tuh ada kolongnya. Jadi tempat tidur lo tuh Harus kena lantai. mesti langsung di lantai. Oh. Gitu Atau katanya. taruh-taruh aja kotak-kotak di bawahnya buat nyimpen-nyimpen sepatu. Nggak bisa. Kenapa enggak? Nggak bisa. Gitu. Pokoknya gitu, nggak boleh ada ruangan gitu katanya. Nah itu gue demen banget Sof. Jadi lu belajar yang kayak gitu-gitu. Seneng. Jadi ada antropologi, geografi of course lah ya kalau geografi dan lain-lain. Jadi gue seneng banget dan gue lulus dengan gemilang. Nah pertanyaannya adalah abis itu mau kemana? Lu FKIP terus kepengen jadi guru. Nah enggak? bukan. Pertama gue tuh mau ngambil arkeologi di Jogja di UGM. Oh, UGM. Katanya tuh arkeologi UGM paling keren. Nah ini ada pengaruh karena gue suka sekali nonton Indiana Jones. Oh oke. Jadi pada zaman itu Indiana Jones, keren banget kan. Nah jadi gue tuh cita-cita gue cita-cita gue mulia. Jadi gue tuh kepengen ambil kuliah sejarah di UGM. Kalau gue udah lulus S1 gue mau ke Belanda. Untuk mempelajari laporan-laporan perjalanan supaya nanti abis itu gue mau bikin buku panduan sejarah untuk anak-anak SD di Indonesia. Oh gitu cita-cita mulianya. Kan perhatiin deh, buku panduan sejarah itu kan yang ngarang orang Indonesia. Iya. Kita kan nggak tahu yang sebenarnya. Iya. Tapi kan kalau laporan perjalanan, oh beda. iya dong dari orang-orang Belanda. Kebanyakan kan orang-orang yang kolonial ini loh, ya yang mencari lahan baru.
kan mereka kan tahu kalau mereka, oh ternyata di sini kita nggak berjaya, kita nggak diterima baik, ada perlawanan dari, nah kan lebih bener tuh, kan nggak mengglorifikasi bangsa kita sendiri atau mengglorifikasi bangsa orang gitu lebih kan. balance ya laporan soalnya. Lebih truthful gitu kan. Tadinya itu cita-cita gue, tapi nggak dikasih sama my mom. Oh, untuk ke Jogja. Ya untuk ambil sekolah itu. Oh, untuk ambil sekolah Kata dia nanti akhir-akhirnya palingan jaga museum. Katanya beliau begitu. Jadi akhirnya udahlah Becky jangan aneh-aneh katanya ibu gue. Nah gue mau masuk mana lagi gitu kan. Nah akhirnya gue diterima tuh sekolah komunikasi di Bandung. Oh ada waktu itu sekolah. Universitas negeri loh. Vkom? Iya. Unpad? Iya. Oh. Nggak dikasih ke Bandung. Karena? Anak paling kecil, disayang-sayang nggak boleh keluar kota. Baby of the family. Akhirnya gue masuk Atmajaya. Nah di Atmajaya yang paling cocok buat gue adalah FKIP. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Inggris. It happen, memang dari kecil gue juga suka sih jadi guru. Dulu tuh boneka-boneka suka gue jejerin. Gue ajarin. Jadi dari kecil memang suka ngomong. Jadi kita teman-teman lo ini lo anggap itu berarti sekarang ya. Kalau duduk lo semua, duduk. Karena dia gitu tuh, duduk semua. Gue punya ini baru gitu kan ya. Dan herannya kita duduk semua gitu. Iya kenapa Bek gitu. Mulai deh dia berkisah. Nah itulah gitu Sof. Itu sebenarnya aslinya. Tapi waktu lulus dari FKIP itu lo gak pernah jadi guru? Apa sempet praktek karena buat ujian misalnya? Sof, gue tuh guru, gue tuh dulu pernah ngajar di SD namanya SD Abdi Siswa. Dan lo tahu nggak? Di SD Abdi Siswa itu gue ngajar kelas 1 SD sama kelas 4. Oke? Dan salah satu murid gue waktu nikah MC-nya gue juga. Jadi waktu itu klien gue gini, Miss, oh kok dia manggil gue Miss ya? Wah, ini nggak ada nih yang manggil gue Miss kecuali murid kan gue kan guru bahasa Inggris. Jadi kan dipanggilnya Miss Becky gitu kan. Itu Sof. Nah jadi gue pernah ngajar, terus gue pernah ngajar juga di Alma Mater Santa Ursula. Waktu itu kayak ya ngajar praktek gitulah. Gitu. Berarti gue udah kenal 2 guru nih, entertainer yang adalah guru lo sama Ibu Susan. Iya, Bakhtiar. Iya. Oh, dia di kelas gue, tapi dia lulus duluan karena gitu. dia rajin. Oh, kamu kurang rajin. Siaran soalnya. Gue tuh 8 tahun kuliahnya. Ngapain aja? Udah jadi penyiar di Prambors. Udah ngetop banget ya waktu itu ya. Berapa tahun sih di Prambors tuh? 92 sampai 99. Luar biasa. Dia set the standard sih waktu itu untuk penyiar-penyiar, luar biasa banget Becky Tumewu. Oke, dan setelah itu ya as the history goes, lo TV lah apa sampai pernah juga bikin album tahun 99. Album nyanyi ya, bukan album foto loh. Iya. Album nyanyi. Produsernya Mas Tanto Yahya, Tanto Yahya, betul. Bener kan? Iya. Di antara kita tak ada lagi indahnya cinta kita berdua. Oh gitu. Itu siapa sih cowok yang pakai kacamata hitam itu? Nuna Taruna Kusmayadi. Oh, astaga. Sahabat aku yang dijadikan model video klip. Aduh Nuna. Oleh Rizal Mantovani. Rizal Mantovani pada saat itu. Jadi kayaknya tuh Becky apa-apa tuh udah semua ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan udah semua. Puas ya. Kita akan masuk sekarang ke Becky yang baru-baru ini menuliskan di Instagramnya bahwa gini, semua orang yang kenal Becky tahu lah selain dia adalah MC yang handal, juga dia mendirikan sebuah institusi untuk mengajarkan kita-kita ini agar bisa public speaking lebih lancar. Betul. Berkomunikasi lebih lancar dan to the point, dan pesan yang kita ingin sampaikan bisa tersampaikan secara efektif. Iya. Nggak hanya buat yang pengen jadi MC atau penyiar. Iya dong. Presentasi di kantor? Of course. Perlu kan? Iya. Saat membuatkan speech untuk bos mungkin? Perlu, ya perlu, kan? Agar perlu. si bos tidak terdengar membosankan. Dan seperti membaca dan hal-hal lain. Tapi gini. Dan sebenarnya komunikasi itu buat semua loh. Iya. Kayak lo mau ngobrol sama Pongki, ya kan? Iya. Lo mau minta sesuatu sama Pongki, atau Pongki mau minta sesuatu sama Sofi, komunikasinya ya kan? Harus dulu. Pas, baca situasi, konten konteks harus kawin, ya kan? Konten dan konteks harus kawin. Betul. Ketat ya. Oke,
Sebelum saya bertanya, saya mau bacakan dulu dari post yang kamu tulis di Instagram supaya saya tidak salah gitu ya. Sambil kamu baca, aku minum dulu kopi. Tenangkan diri dulu. Emosional. Karena saya termasuk orang yang sedih ya ketika membaca ini, dan ketika saya bertanya langsung pada Becky, ya saya sampai malam pun masih ikut. Tuh kok sedih banget ya, gue jadi pengen nangis gitu. Kamu aja sedih? Iya. Apalagi saya? Betul, itu dia yang kita pengen tahu. A post dedicated to my dear Talk in Corps family. Sadly, I am leaving the place and people I used to call home. To all facilitators who came and went, and to those who stay even until today, thank you for your support you've been giving from the very beginning until now. To my kiddos at Talking, thank you for the love and kindness you've shown me all these years. I would treasure all the memories. I never love you less and I will remain the same. I will always be your bubek. Kuncinya adalah I'm leaving the place and people I used to call home. Ini berdiri tahun 2004 ya? Iya, 18 tahun ya. Yes, aku ingat kenapa, karena waktu awal-awal berdiri ini kita nih teman-teman, Ivy, Dave, aku, Angie, Echa, Iwet, semuanya tuh pernah diajakin untuk ngajar gitu, karena waktu itu mereka masih baru mencari fasilitator hingga jadi seperti sekarang ini, a very solid dan company. nggak cuman mencari fasilitator, tapi karena gue juga ngelihat potensi yang ada di kalian gitu loh, bahwa you guys have the knowledge and you guys Experience. love to share, ya kan? Nah, kan so perfect gitu ya. Dan sebenarnya dengan berbagi ilmu itu sebenarnya kita tuh jadi malah lebih pinter loh, ya kan? And I want you guys to experience that gitu. Oke, itu awalnya. Lalu berkembang lah ini perusahaan sampai aku lihat, wah luar biasa sekarang fasilitatornya itu udah pekerja tetap dan bener-bener modul-modul yang mereka buat ya guru sih ya yang buat gitu ya. Apa namanya Bek? Tujuan instruksional umum dan khusus jelas sekali di situ. Tiutik gitu ya. Ini sudah musimnya habis apa gimana? Kenapa Becky pergi? Musimnya sudah lewat. Enggak, jadi ya pastinya ini adalah satu hal yang berat ya. Maksudnya gimana sih after 18 years gitu kan. Tapi yes, musimnya kan dikatakan kan setiap hidup itu kan ada musim-musimnya. Ada musim berjuang, ada musim masih melanjutkan berjuang, ada musim penuh cinta, ada musim penuh derita. Nah, jadi kalau untuk talking ini sebenarnya this is the thing that I love to do always ya, to share my knowledge and everything. Tetapi gue tuh ngelihatnya bahwa gue dan Erwin kayaknya nih jodohnya udah abis nih. Jadi Erwin itu partner Becky ya? Erwin Parengkuan adalah partner saya. Jadi talking sekarang dilanjutkan oleh Erwin. Jadi gue tuh udah menyerahkan semuanya kepada Erwin untuk Erwin teruskan. Kalau untuk gue adalah I would like to do something else. Dalam arti ya sharingnya tetap sih, cuman dengan gaya yang berbeda. Karena biar bagaimanapun sharing is in my DNA ya Sof gitu. Cuman ya kalau Erwin memang lebih suka dan arahnya talking itu adalah memang menyasar kepada HR, kepada training-training korporasi dan lain-lain. Bukannya gue nggak mau ngerjain lagi training-training korporasi, tapi sambil mencari sesuatu yang gue pengen share apa ya gitu sama orang-orang di luar dari talking. Jadi gue juga ngelihat Erwin punya banyak sekali mimpi besar untuk talking. Erwin ingin membesarkan talking secara maksimal, and I believe gue percaya dia akan bisa mewujudkan segala sesuatunya lebih cepat kalau dia bergerak sendiri. Jadi dengan berat hati ya gue serahkan semuanya kepada Erwin gitu. Artinya ketika lo mengambil keputusan ini juga bukan masalah pemikiran sebulan 2 bulan ya Bek? Ya enggak, jadi memang tentu merupakan satu proses. Jadi udah memang ada proses lah. Ada proses kan, kita juga ngelihat kayak misalnya yang dulu
nice for us, suitable for us gitu. Kok ternyata dengan berjalannya waktu, kok yang suitable kemarin udah gak suitable sekarang ya gitu. Nah tentu gue mau mencari kenyamanan untuk gue, dan tentu partner gue Erwin Parengkuan juga mau mencari yang terbaik untuk dia juga gitu ya. That's why we decided to be not together anymore. As partners di Talking. Jadi mulai sekarang Becky sudah tidak ada Becky sudah tidak ada di Talking. Dan ya memang berat sih ya memutuskan itu, tapi kemudian kalau orang bilang kok kenapa Beck nggak mau di Talking lagi? Ya because I need to, karena gini, kalau gue di Talking terus gitu, Sof, akhirnya schedule gue juga padat aja terus gitu loh. Nah sementara gue tuh kepengen mikirin gue pengen apa ya gitu loh. Mungkin gue kepengen ngewujudin, bukan mungkin sih ini pasti. Gue kepengen ngewujudin punya buku kayak lo. Iya kan? Lo aja buku lo udah berapa tuh? Baru 2 Beck. Udah 2 gitu. Gak boleh baru 2 ya. Itu udah 2. Ya kan mesti. Udah 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Amin. Nah gue buku-buku gue yang ada itu selalu terkait dengan komunikasi, ilmu yang kita share dan bersama dengan Talking. Yang pertama itu bareng sama Mas Alex, ada Alex dan juga Erwin Parengkuan. Para pendiri awal Talking. Betul. Yang kedua branding. Benar. Brand image. Personal brand. Personal branding. Ya, personal branding. Ya. Itu adalah bareng Erwin. Terus yang seni relasi antar generasi? Ya, generation gap plus communication. Enggak, sama Erwin. Erwin juga. Jadi memang itu adalah, ya boleh dikatakan buku itu adalah kendaraan yang paling pas ya untuk berbagi ilmu juga. Makanya selalu terkait dengan Talking. Nah jadi Sof, kenapa sekarang terus kalau ditanya Beck kepengen ngapain? Nah lagi mikir nih Sof, pengen ngapain. Nah jadi ada proses kembali mengenali diri, kepengennya apa sih Beck gitu ya. Nah gue tuh emang lebih suka kayak gini loh Sof, sharing yang empowerment untuk women ya, because I'm a woman gitu ya, multitasking woman just like you gitu ya. Dan kita kan tahu ya dunia ini makin tidak bersahabat sebetulnya, ya kan? Tapi kan bagaimana kita bisa survive itu kan ya tergantung juga bagaimana kita melihat dunia gitu. Kita mau ngelihatnya dari sisi yang lebih negatif-negatifnya aja, atau kita aware akan negatifnya tapi kita mau lihat dari sisi yang lebih positifnya. Nah gue tuh mau ke arah sana gitu. Tapi sedih gak sih lu ninggalin Talking? Lu kan ibunya. Sedih dong. Ibu yang harus ninggalin rumah kan? Iya sedih dong, sedih. Dan makanya gue juga bilang gitu, I wish my partner, my ex-partner and Talking nothing but greatness. Justru gue tuh mau, gue selalu mendoakan supaya Talking selalu diberkati. Kenapa? Karena gue tahu betapa banyak orang-orang yang ada di dalam Talking. Dan gue ingin mereka semua tetap sejahtera. Berapa banyak kepala keluarga, berapa banyak ibu yang ada di sana. Berapa banyak orang yang bisa banyak belajar dan tambah pintar dengan ilmu-ilmu yang mereka bisa dapat di Talking. So I always pray for them, for Talking, and I always wish nothing but greatness for them. Nothing but greatness for Nothing Talking. but greatness. Oke, sekarang aku mau nanya soal, tadi kan kita udah senggol ketika menjadi ibu yang harus meninggalkan rumahnya. Dalam arti Talking ya. Dalam kehidupan nyata tidak bukan Irwan sama anak-anak loh. Bukan, jangan salah. Irwan dan anak-anak masih di bawah pemeliharaan dan kasih sayang Ibu Becky. Pastinya. Ya. Aku tuh justru mau nanya ini, banyak orang yang bilang zaman sekarang itu anak-anak tuh, anak-anak zaman sekarang lah ya, lembek anak-anak zaman sekarang tuh, cuma diginin doang, ngambek, cuma digituin doang, aduh nggak mau kerja lagi gitu ya, pokoknya gampang banget nyerah. Itu menurut mata kita nih si Generation X gitu ya. Tapi aku mau nanya dari Becky yang pernah menulis buku seni menjaga relasi ya antar generasi. Iya, itu yang terakhir ya. Iya, yang terakhir. Jadi generation gap
ini gimana caranya kita menjaganya dari generasi kita. Oke. Oke, menurut Becky sendiri, pengamatanmu terhadap generasi yang sekarang dibilang strawberry generation lah, disenggol dikit bonyok, ya kan? Atau apa sih, snowflakes. Jadi saking tipis-tipis ya. lembut gitu, nggak bisa diginiin doang, luka. Diginiin doang, lo kok meleleh gitu kan ya. Diginiin, hilang gitu ya. Meleleh. Iya. Sebenarnya itu gimana sih, Bek? Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini menurut Becky? Nah, Sof, itu kan sebenarnya buku ya. Kalau kita mengacu kepada buku itu kan dibuat beberapa tahun yang lalu. Dan dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, justru gue juga ngeliat dan mempelajari bahwa wah, ini makin berkembang ya hal-hal yang terkait generasi ini gitu. Jadi pertama-tama generasi A seperti apa, B seperti apa, C seperti apa, D seperti apa, sebetulnya tidak bisa serta-merta digeneralisasi. Ya, nggak bisa dibilang secara umum mereka demikian. Karena apa? Pada akhirnya gue juga ngelihat gitu bahwa banyak loh generasi misalnya milenial yang tidak seperti gambaran milenial yang pada umumnya. Generasi Z yang sekarang Gen Z gitu tidak juga persis-persis seperti Gen Z yang diplesetin-plesetin di TikTok dan lain-lain. Iya. Gitu loh. Kita juga generasi X. Kalau lo X kan? X gitu, nggak serta-merta kita jadi Karen gitu. Iya kan, semua orang ngeliat kita, you're a Karen. Oh my God, you're a Karen gitu. Emang gue keren, emang keren. Siapa bilang gue Karen gitu kan? Nah, jadi ya sebenarnya pada akhirnya Sof, gue nggak ngelihat bahwa bisa digeneralisasikan. Tetapi memang ada ciri-ciri khusus yang umum. Yang melekat pada generasi tersebut. Ya kan? Tuh, ciri-ciri spesifik yang umum ada di generasi-generasi tersebut. Nah, Gen Z ini Sof, kalau gue ngelihat apalagi anak-anak kita kan Gen Z. Betul ya? Gen Z ini kalau gue ngelihat mereka tuh sebenarnya punya potensi yang jauh lebih besar karena mereka lebih serius. Sebenarnya. Dari generasi terdahulu yaitu milenial. Milenial itu adalah generasi yang paling berbeda dari generasi-generasi yang ada. Kenapa? Karena mereka lahir di masa-masa perubahan era dari era sebelum sampai ke era digital itu sedang berlangsung pesat-pesatnya. Jadi kalau lo lihat milenial itu gercep banget, sat, kayak nggak mikir panjang kan? Nah, Gen Z tuh nggak gitu loh. Mereka lebih mateng, mereka lebih tahu apa yang mereka mau. Kalau itu ya. Generasi milenial itu lebih dikatakan kayak generasi narsis ya, mimi gitu. Iya kan? Ya, mimi. Sebenarnya kalau gue ngelihatnya dari sisi yang lebih positif, karena mereka itu udah lebih bisa kayak mementingkan diri mereka sendiri. Generasi-generasi kita, Sof, itu tuh kan lebih banyak berkorban untuk orang. Bener ya? Kita diajarinnya begitu. Lay down your life for the people you love. Betul. Nah sekarang gue gak mau, Sof. Kayak anak-anak gue bilangin, kalian jangan ya jadi people pleaser. Gue itu people pleaser. Ya generasi kita memang rata-rata bukannya nggak boleh ya berkorban, tapi ketika menjadi people pleaser ya makan dalam ya. Betul. Enggak, jadi bukannya terus lo jadi orang yang egois, selfish, enggak. Tetapi you have to know and you have to set your own boundaries. Bahwa lo harus bisa menghargai orang lain, ya, memperhatikan kepentingan orang lain tanpa mengorbankan penghargaan terhadap diri lo sendiri dan kepentingan lo sendiri. Gitu loh. Boleh kok punya kepentingan. Betul, boleh banget. Makanya kan sekarang you have to practice self-love, self-care. Jadi lo jangan cuma ngurusin orang aja, tapi coba lo juga nggak bakal bisa ngurusin orang atau berbagi sama orang kalau lo sendiri kosong. Iya kan ya? Nah jadi yang gue lihat bahwa Gen Z itu mereka lebih bertanggung jawab. Mereka tahu apa yang mereka mau. Mereka itu sebenarnya tekadnya lebih kuat. Kalau ada maunya tuh lebih kuat gitu ya. Nah kalau milenial kan memang wah ini
baru begini berubah lagi, baru begini berubah lagi. Mereka emang cepet banget berubah karena apa? Karena dunia pun lagi cepet-cepetnya tadi bergerak gitu. Nah kalau sekarang ya of course lah yang namanya Gen Z udah kan dibilangnya apa sih technology savvy. Teknologi udah bener-bener lahir aja lo udah teknologi udah kayak gini gitu kan. Nah itu memang keuntungan mereka gitu ya kan. Nah jadi kalau gue justru ngelihatnya ya Sof, peran kita nih yang ada di sekitar mereka, baik itu sebagai orang tua, baik sebagai mentor, baik sebagai bos. Nah sebenarnya kita inilah yang mestinya memberikan dasar yang baik kepada generasi-generasi penerus ini. Karena kalau mereka mendapatkan pendampingan yang pas, yang pas, yang layak, yang proper gitu ya, mereka kan jadi generasi yang keren sih. Nggak lembek yang seperti kita pikir itu. Gitu. Nah kan sekarang gini deh, ya of course lo lembek kalau nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngasih tahu lu. Betul. Kalau udah nih gue kasih contoh. Kirim lamaran ke Pepita and Sons. Terus berarti kan dia mau kerja kan? Betul. Terus dihubungi oleh kami. Sudah lewat nomor WhatsApp yang diberikan. Tidak membalas, tidak datang di hari H wawancara, hilang. Gimana nggak generasi X berpikir ini generasi apa seperti ini? Balas dong kalau nggak bisa gitu. Kenapa bisa kamu terlihat online tapi kamu tidak bisa balas? Kamu hari ini bisa datang apa enggak gitu kan? Nah, things like that. Nah, Sof, itu kan lo kan ketemunya baru hari itu. Yang ngelihat surat nih, lo undang dia nggak datang. Nggak ada kabar. Lu tuh nggak bisa memberikan masukan kepada anak ini. Nggak bisa. Karena memang there is no communication, jembatannya nggak ada. Sebenarnya anak ini yang harus dampingin ya orang tuanya, ya guru-gurunya gitu loh, ya kan ya, ya guru-gurunya gitu. Jadi kalau buat gue tuh memang yang namanya orang tua dan pendidik di sekolah, ya kalau homeschooling ya mau nggak mau orang tua juga gitu. Ya kita inilah yang sebenarnya membentuk generasi penerus kita, gitu loh. Makanya kalau kita nggak mau generasi penerus ini lembek-lembek, sebenarnya kita yang harus care enough untuk ngebangun mereka. Iya, mungkin rasa apa ya kesel yang gue punya itu adalah lebih ke sayang banget sih ini lihat nih menarik banget CV-nya, lu masuk ke tempat gue, lu akan gue sayang, lu akan gue bina gitu. Nah, Sof, ini menarik banget ya, menarik banget. Dan ini gak ada di buku. Jadi gini, kalau gue perhatiin, yang gue kan karena jadi fasilitator kemarin itu kan banyak ya ketemu sama banyak deh gitu. Di mana dulu 3 tahun lalu deh sebelum pandemi, gak pernah Sof gue masuk kelas semuanya Gen Z. Sekarang banyak banget karena Gen Z ini udah masuk dong ke workplace. Udah. Ya kan? Iya. Nah, jadi gini, gue ngelihatnya ya, kalau anak-anak milenial tuh siapa sih yang melahirkan? Yang ngelahirin milenial biasanya boomers ujung sama X awal. X awal, betul. Ya. Nah, Gen Z ini yang lahirin itu X tengah ke akhir. Ya. Bener ya? Bener. Kadang-kadang awal milenial yang kawin muda, milenial pernikahan dini, betul, bisa melahirkan Z. Bisa melahirkan Z, mungkin Z-nya ujung-ujung masuk udah mau ke alpha nih gitu ya. Nah, jadi gini, inget nggak dulu itu kayak kita aja, kita itu dilahirkan oleh boomer, yang mana boomer itu tuh lagi menata hidup, Bo. Bumi ini pun lagi sedang sibuk menata. Ya. Apalagi kita di Indonesia, bukan negara yang serta-merta maju kayak Amerika kan. Tabu, curhat dikit dianggap mengeluarkan aib-aib. Iya gitu. Nah dan mereka lagi sibuk-sibuknya. Makanya kayak milenial-milenial ini, mereka kan juga ngelihat kayak orang tua gue sibuk banget nih, ya kan? Nah terus kayak misalnya XX nih. Ya, XX juga kalau gue inget juga orang tua kita dulu, kalau orang tua gue sih tradisionalis ya, itu juga kan lagi sibuk-sibuknya. Nah makanya lu perhatiin nggak kalau orang tua yang X itu banyak banget yang seneng liburan. Seneng liburan nih, ke Amerika sama-sama, apalagi kalau ada rezekinya, ya kan?
ke Singapura, sekeluarga udah ngeset waktu untuk liburan. Betul? Betul. Itu yang tidak didapatkan oleh X dulu dari orang tuanya. Dari boomer, ya betul. Nah, gak usah liburan, ini kita berempat Ya. anaknya mau biaya dari mana lagi? Milenial dapat nih boomer nih. Ya. Milenial lepas deh tuh. Jadi bebas. Ya. Apalagi dunianya sangat cepat berubah. Iya. Nah, X melahirkan Z. X ini lebih banyak kepastiannya nih. Lebih banyak nih, kita harus liburan bareng, kita harus ini, kekeluargaan. Strukturnya lebih jelas Ya, X. kekeluargaan dibangun lagi. Ya. Hasilnya adalah si Z. Gen Z. Makanya Gen Z itu jauh lebih teratur kalau kata gue ya. Daripada milenial. Iya sih, iya. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kayak gini, milenial komunikasinya nggak lancar banget nih. Pelit kata. Sebenarnya tak turun juga sih ke Z. Ya kan? Kayak misalnya gini deh. Ini sebenarnya sekedar struktur sederhana sih Sof. Kayak gini. Misalnya gue pegawai lo. Gue kemarin email lo. Ya, laporan tentang Pevita and Sons misalnya gitu ya. Terus gue ketemu lo nih hari ini. Terus gue begini. Bu Sofi udah. Udah apa? Nah. Udah makan? Ya kan? Nah itu anak sekarang, pelit kata. Ya. Dia berpikir bahwa dengan kata-kata ini aja lo Cukup. mestinya udah ngerti. Ngerti dong. Cukup. Padahal yang lo mau adalah sekedar struktur yang rapi. Selamat pagi Bu Sofi, kemarin saya kirim email. Apakah Ibu sudah? udah baca? Ya. Iya dong. Yes. Kan sebenarnya as simple as that. Ya. Nah kalau nggak ada yang ajarin gimana? Kasian. Dan ajarin itu bukan cuman sekali ajarin loh. Berulang-ulang. Dan didampingi. Ya. Nah, karena itu pendampingan dari orang tua dan para pendidik itulah yang akan membangun dan membentuk generasi berikutnya. Seperti apa? Sayangnya, tidak semua anak berkesempatan ya. dan cukup beruntung untuk mendapatkan pendampingan baik dari orang tua maupun pendidik yang ya sebaik yang diharapkan. Nah, terus apa dong solusi yang kita bisa lakukan sebagai generasi X? Ya. Dan nanti gua akan tanya juga sebagai si generasi Z ini, kamu harus apa supaya kamu bisa step up in the world? Oke, sebenarnya kuncinya tuh adalah jembatan. Jadi maksudnya gini loh, kuncinya juga adalah gini, kata saling. Jadi sebenarnya usaha itu nggak bisa dilakukan oleh hanya satu pihak. Ya. Usaha itu harus dilakukan oleh dua pihak. Ya. Jadi kalau kita nih generasi senior, lu generasi junior. Nah nggak bisa cuman lo yang mesti ngertiin sama kita. Ya dong. Ya, tapi ya gue ngerti lo, lu juga ngerti gue dong. Iya, iya. Nah jadi sebenarnya kuncinya tuh juga adalah pengenalan audiens. Nah anak-anak muda nih, boleh aja berkomunikasi dengan gaya kalian gitu ya, dengan gaya masing-masing. Tapi lihat dong siapa yang dihadapi. Lihat audiensnya guys, Betul. nggak semua orang boleh dipanggil guys. Nah, ya kan? Kalau lihat nih kayaknya orangnya lebih dewasa nih, lebih senior dari kita. Jangan dari segi panggil umur. Kak, dikit-dikit Kak, dikit-dikit Kak. Atau jangan kamu. Ya, aduh, Kata siapa nih? itu kenapa ya? Anak sekarang sering banget, Mbak Sofi, kamu nanti datang jam Nah. segini. Kamu. Nah. Kalau zaman dulu kita udah ditempelin loh ngomong kamu tuh. Ini Sof yang kayaknya ya bahasa Indonesia juga kompleks sih kalau dibandingin bahasa Inggris. Ya. Kalau Inggris kan just you, I, You, ya. ya. Mau ngomong sama presiden juga You, ya, mau I, ngomong you, sama I. Tuhan juga. You. Tuhan, you, Ya. ya kan? Oh Lord, you bless us please, Ya, gitu kan? ya. Tapi kan kalau bahasa Indonesia enggak. Ya. Tapi Ada nggak bisa salahin bahasanya dong, kan kita orang Benar. Indonesia. Nah, makanya kan perlu kepekaan yang lebih besar. Jadi, nah bisa jadi anak-anak ini juga nggak ngerti bahwa emang apa salahnya dengan kata kamu. Jangan nak, mesti ada nih yang ngebilangin. Ya. Jangan nak, jangan deh, kata kamu itu lebih pantas untuk digunakan kepada orang-orang yang sejajaran dengan Sepantar. sepantaran dengan kalian. Kalau lebih tua, Lebih tua, ya mau nggak mau sapa dengan sapaan yang lebih layak. Misalnya kalau dia memang ibu-ibu, Bu, Ibu. ya kan? Selamat siang Bu, Ibu sudah makan. bukan kan nggak bisa selamat dong. siang Bu, kamu sudah makan? Nah, Enggak ya? Selamat siang Bu, kamu mau pesan apa Bu makan siang? Kan nggak bisa dong. Ibu mau pesan apa? Ibu mau pesan apa? Mbak Sofi mau pesan apa? Pakai namanya boleh ya kalau Boleh. kita tahu ya. Kak Sofi mau pesan apa Ya, Kak? ya. Gitu kan? Ya kan?
Jadi nggak bisa serta-merta kamu, kecuali Kak ini juga settingannya misalnya coffee shop, restoran. Betul. Ketika di tempat kerja, ya jangan dong panggil supervisornya Kak, ya kan? iya. Walaupun dia terlihat Sebenarnya, muda ya. Benar. Kecuali udah ini ya. Seakrab itu. Udah perjanjian. Nah, kamu panggil maksudnya aku. udah sepakat. Ya. Kamu panggil saya kakak ya, gitu. Ya, kamu panggil ini, nah gitu kan. Ya. Jadi ingat bahwa pertama kita nggak boleh baper ya. Nggak boleh baper. Kalau dibilangin juga terimalah itu sebagai masukan yang baik tujuannya. Jangan kemudian yang mudaan kalau dibilangin atau dikasih masukan, dasar nih ya emang sentimen atau dia nggak suka gue kali ya atau ini atau itu. Nah itu kan juga jadi penghalang untuk belajar lebih banyak. Nah jadi kenali, kemudian pelajari lagi. Oh iya ya ternyata sekarang gini deh Sof, lo masuk kemana-mana aja itu kan perlu ngenalin budaya dan kebiasaan ya. Walaupun kita sama-sama orang Indonesia, Iya sama aja. Lo mau masuk ke rumah gue gitu, lo mesti mempelajari dong. Kayak apa adat istiadat di rumah gue Betul, ini, gitu ya. Iya. Nah jadi ya pengenalan audiens kayak gini nih kira-kira pantas nggak kalau saya ngomongnya gini dan jangan jadikan ukuran kesopanan kita itu adalah ukuran yang umum dan wajar. Justru kalau dibilang yang sopan ya kita lihat dulu siapa yang kita hadepin. Kira-kira sopan menurut dia kayak apa ya? Gitu. Emang ribet sih Dek sebenarnya kalau mau dipikir. Emang ribet. Ribet tapi memang budaya Indonesia ya seperti itu gitu. Dan gini deh ya, kalau kita mau mikir egois atau kita mau mikir bukan egois, kita mau mikir untuk kepentingan kita, emang ribet sih. Tapi kalau kita ikutin dan kita coba melakukan keribetan ini, untungnya tuh lebih besar. Ya kan? Orang tuh ya lebih cepat ngertinya. Oke, jadi kedua generasi ini harus mau saling. Nah itu kali ya. Harus mau saling. Betul. Harus no baper-baper club. Betul. Ya. Gak boleh baperan. Si yang tuaan nih kita juga kalau ada anak yang ya kayaknya kok nggak sopan banget. Mengertilah bahwa dia tidak ada yang kasih tahu. Bener. Kita step in untuk kasih tahu. Si yang mudaan jangan dikit-dikit ngerasa si ibu mah gak seneng sama aku kali ngomongnya begini. Enggak. Kalau disuruhnya itu, ya itu memang. Gitu. Kita gak punya waktu untuk bikin musuh dengan anak muda. Kalau menurut gue, buat apa? Gitu ya. Jadi tips-tips ini sebenarnya berlaku untuk kedua belah pihak. Yang senior juga jangan baper. Emang begini generasi muda. Makanya Bu, makanya Pak, makanya Kak, tolong dikasih tahu. Jadi jangan sungkan untuk mengambil posisi sebagai mentor. Kalau memang kita sudah posisinya mentor gitu. Sebenarnya semua orang juga akan terpanggil untuk jadi mentor pada saatnya kok. Menurut aku sekarang kamu mau pilih jadi, aku bisa ngomong kamu ya karena seumuran nih sama yang lagi nonton. Mau pilih jadi mentor atau mau pilih jadi ngomel-ngomel doang. Betul, gitu. Ngomel komplain ya kan, ngomel komplain dan lain-lain. Ngomel komplain antar sesama aja. Ini kenapa ya anak ini gini-gini. Tapi jangan ke anaknya. Kalau menurut aku sih gitu ya. Nggak tahu ya apa karena kita anak-anaknya generasi Z ya. Jadi kita mau nggak mau kayak ya gimana kalau gue nggak terjun ya anak. Ke kita begitu gimana ke orang lain kan itu yang kita nggak mau ya sebenarnya ya. Sama gini Sof, kita ini kan juga punya cara parenting. Ini kalau kita bicara tentang anak-anak kita langsung ya. Kan kita juga punya cara parenting yang diturunkan oleh orang tua kita. Ya kan? Bagaimana orang tua kita mengasuh kita, nah itu yang kita kenal. Pokoknya kalau berdasarkan pengalaman gue nih ya, gue dengerin orang-orang sekitar. Kan gue punya podcast parenting juga tuh. Jadi Raising Angels ya. Jadi kalau gue lihat gini loh, orang tua itu menjadi orang tua ya antara dua aja. Either dia mengadop cara parenting orang tuanya atau dia justru menghindari cara parenting orang tuanya kepada anaknya. Gitu loh. Jadi kayak misalnya gini, gue diperlakukan gak manis atau gue tuh tidak pernah dihargai oleh orang tua gue. Dulu orang tua gue tuh ngedidik gue begini keras. Jadi lu juga bla bla bla. Enggak. Nah, ada dua nih. Satu,
gue akan memperlakukan hal yang sama kepada anak gue, atau gue justru gak mau anak gue ngalamin seperti apa yang gue karena alami. tahu rasa sakit hatinya. Betul. Nah kadang-kadang yang kedua ini justru membuat anak menjadi ya tadi si lembek itu betul. tadi. Karena orang tua terlalu berhati-hati misalnya. Misalnya. Nah, jadi kan emang kompleks ya. Harus gitu. kayak kata Fetty Vera ya, semua sedang-sedang saja ya. Ya kan? Jadi keras asal punya tujuan, jalankan. Lembek bukan lembek, lemah lembut, bukan lembek ya. Pilihlah lemah lembut, tapi bukan lembek. Betul. Gitu ya. Mungkin keras bisa diganti dengan disiplin gitu Disiplin yang punya tujuan. Betul. Bukan hanya karena ini yang saya tahu, ini yang kamu harus lakukan gitu. Dan kan anak beda-beda ya. Kita juga kamu mesti ke Kakak Tara dan Kayla beda tuh. Sama aja kayak kita ngenalin audiens kan beda-beda ya dalam komunikasi ya. Sama anak juga beda-beda. Jadi nggak semua pola asuh yang bisa kita lakukan kepada kakak bisa dilakukan kepada adik. Gitu loh. Bener. Sama aja nih kalau misalnya gini, gue tuh cara parenting gue gini, Sof. Lu terinspirasi nih misalnya dan lu suka banget cara parenting gue. Nggak serta-merta cocok buat anak lu loh. Iya. Gitu. Jadi tetap harus ada PR yang dikerjakan oleh masing-masing orang tua. Tapi hasilnya anak-anak Becky ini yang kita semua teman-teman tahu lah karena tahu lingkar dalamnya Becky gitu ya. Emang manis-manis, santun-santun ya, anak-anak yang memang tidak terlalu mencerminkan generasinya dalam arti ketika mereka harus komunikasi dengan yang lebih tua, mereka juga bisa. Betul. Gitu ya. Lo pernah ngalamin kesulitan atau I think you are actually very blessed with these two angels. Jangan-jangan nama podcast lo dari situ ya, Raising Angels. Jadi karena dari dulu gue selalu ngeliat gini. Ingat gak gue selalu bilang gini, kalau lo lagi curhat, lo sampai nangis, gue bilang, Bek, inget ya, berkat lo, anugerah lo tuh anak-anak lo itu baik-baik, mereka tuh baik-baik. I always say that. Tapi memang lo merasakan itu? Gue merasakan itu. Jadi, Tara dan Kayla. Betul. Jadi kenapa podcast gue itu dikasih judul Raising Angels? Karena sebenarnya gue tuh punya cita-cita untuk berbagi pengalaman gue sebagai orang tua. Dan buat gue itu setiap orang tua membesarkan anak-anaknya dan anak-anak ini adalah malaikat-malaikat ya buat orang tua. Ya nggak sih? Nah jadi ya itulah kenapa gue pilih Raising Angels, karena gue mau berbagi nih pengalaman gue, atau gue juga mau ngorek cerita orang-orang bagaimana mereka membesarkan malaikat-malaikat mereka. Nah itulah. Dan kalau gue bener-bener memang bersyukur sih, Sof. Kali Tuhan tuh juga udah gini ya, udahlah jangan kasih dia urusan yang lebih berat lagi kalau soal anak-anak gitu ya. Apalagi yang bisa menghibur hatinya gitu kan, kalau anak-anaknya juga ikut ribet. Tapi bukan berarti juga lepas dari masalah loh, Sof. Gitu. Ada momen-momen kayak misalnya, inget nggak sih dulu kalau kita punya anak kecil-kecil kan dibilangnya gini, ada masa-masa sulit. Misalnya masa anak ngelawan lulu. Itu gue alamin. Tara juga pernah gitu yang apa-apa nggak mau. Pernah bangkang tuh ya anak manis itu. Oh, ada. Terus kayak aduh maaf nih ya cerita lagi. Dulu kan gue lama tuh jadi brand ambasadornya MLM jualan tas. Nama kamu juga. Nama aku, gitu ya. Itu kan kontraknya gue dan anak gue 2. Bo, dia nggak mau syuting. Bo, nggak mau difoto gini. Tara, senyum dong. Gini. Tara, senyum dong. Tara gini. Umur berapa tuh waktu itu? Aduh, umur berapa ya? Kayaknya umur 15 ya? Enggak, lebih kecil. Bisa jadi itu kayak umur 12-an gitu kali ya. Lagi bangkang. Lagi sedap-sedapnya tuh. Waduh, nih. Terus gue bilang, Tara, gitu ya. Kenapa sih kamu? Gini. Bukan ini yang aku mau. Gitu. This is not what I want. Iya. You didn't ask me. Ini kan mama yang mau. Ya udah. Terus tau gak gue bilang apa? Ini gue manusiawi banget sih. Nanti aku bagi honornya.
Beneran. Jadi saking udah habis akal ya. Iya, Karena jadi pressure kan. juga. Gue ideal kan. Yang gue ajarin, aduh dede nih anak maunya apa gitu kan. Cara pendek aja. Aja kalau enggak lama gue syutingnya. Iya. Pemotretannya. Terus satu lagi nih. Kan ya ini karena anak gue kan kayaknya manis, kayaknya ini, kayaknya itu. Jadi kan orang juga selalu tertarik gitu ya. Pakai anaknya Becky aja. Manis kok, kooperatif gitu ya. Benar. Nah waktu itu tuh ada Sof. Jadi aduh itu Ibu Nia Dinata sama Melisa Karim sama Hana Carol produsernya bikin film judulnya Langit Biru. Oh iya. Oke, dipanggil karena Hana Carol tuh waktu itu bilang gini, aduh kok aku tuh di gambaran kepalaku tuh si Biru ini, Biru tuh nama tokoh utamanya, itu Tara, dia bilang gitu. Panggil ya Tara suruh ikut casting. Oh my god. What happened? Gue bawa dia casting. Umur berapa Tara? Gue lupa lagi tuh. Pokoknya sekitar umuran itulah. Ya, 13, 14, 15 ya. Gue bawa dia. Dia udah gak suka banget. Dia udah gak suka banget. Gue bilang gini, Ra, mama juga bukan mama-mama yang kegilaan kepengen anaknya jadi bintang. Enggak, Ra, gitu. Tapi ini ibu pendeta yang minta tolong kamu casting aja. Enggak perlu jadi, yang penting partisipasi gitu ya. Udah nih, lo tahu di dalam ruangan itu. Melisa deh, lo tanya Melisa. Melisa gini, Tara, Kak Tara, baca dulu ya. Dia gini nih mukanya. Bisa nyanyi? Enggak. Oh, baca aja ya. Diem dong. Gue nyamper dong, as a mother, of course. Gue gini, Tara, udah baca aja. Tahu nggak Tara gimana? Gini, mama aja yang baca. Oh my God. Gue sampai, aduh gimana ya? Terus sampai akhirnya gue bilang gini, nah udah kayak gitu, aduh gue pikir daripada drama ya depan orang, gue bilang, aku keluar aja ya. Maksudnya kan kalau urusannya secara langsung bisa jadi ada jalan keluar yang gak perlu ada campur tangan gue gitu. Jadi I back off for a while gitu. Nah gue gak tahu deh tuh. Apa yang terjadi? Akhirnya bagaimana? Gitu. Ntar gue telepon Melisa Karim ya abis ini. Tapi abis itu Tara bilang, Ma please jangan lagi gituin aku. Maksudnya kalau aku gak mau, nah bagusnya gitu Sof. Gue tuh sama anak-anak gue, apapun pertengkaran yang ada atau perselisihan yang terjadi, abis itu kita masih bisa ngomongin gitu loh. Itu penting tuh. Nah jadi tuh emang yang namanya orang tua harus bisa menyediakan waktu untuk mendengar dan ngobrol sama anak. Dan jangan gengsi gitu loh bahwa gue orang tua lo, gue pasti yang paling bener gitu. Gue yang tahu, lo ikut aja. Gue yang tahu, enggak. Karena sama anak-anak ini you have to talk and to listen to them. Every day. Yes, gitu loh. Jadi kan orang tua dibilang investasi lo tuh bukan anak. Ya memang bukan secara langsung anak itu investasi kita, tapi kita berinvestasi loh. Dalam hidupnya. Waktu yang kita investasikan. Kemudian pembiayaan. Ya kalau lo mau bilang, ya gue menginvestasikan, ya dong ini loh dana sedemikian untuk supaya anak-anak gue mendapatkan pendidikan yang terbaik yang dia bisa dapat. Ya udah gitu loh. Tapi bukan berarti memang ini anak investasi gue nih. Ya enggak gitu. Tapi ya you really have to invest gitu loh. Karena kita dititipi anak ini dan kita ingin anak ini menjadi seseorang pada saatnya nanti. Karena yang paling menyakitkan buat orang tua ya, kalau ada adik-adik yang mendengar adalah ketika kamu tidak diterima oleh lingkungan kamu. Kamu hanya disayang di rumah, tapi begitu di luar orang gak suka sama kamu, itu orang tua manapun patah hati. And we don't want that, bener ya? Betul. Oke, itu tadi tentang parenting. Jangan lupa dengarkan podcast Becky Tumewu yang ada di platform Noise, N-O-I-C-E. Judulnya Raising Angels. Oke, saya nunggu diundang ya Bu. Oh iya, next ya. Ini namanya komunikasi yang benar. Bu, saya nunggu diundang ya Bu. Oh iya, of course, next. Udah ditaksi. Sudah ditaksi. Kan dari waktu itu udah ngobrol. Oh iya benar, iya. Siapa tahu Ibu lupa. Saya sekedar mengingatkan. Kan saya nggak nanya, Bu udah
Udah apa? Udah saya dijadwalkan untuk jadi pembawa tamu di Noise gitu ya. Maaf saya suka lupa. Ingat saya pernah eklamsia. Oh, ya, saya suka lupa itu ya. Oke. Putus surat-surat dikit. Sekarang kita biar kita ketawa dulu. Iya. Ya, Becky Tumewu. Namanya aja Tumewu, orang Manado ya kan? Manado dong. Ngana Manado toh. Manado Ngana ada Lia itu. Ibu-ibu Manado di pasar. Di mana? Ketemu Bapak Jokowi. Oh my God. Oh ya, di Air Madidi. Oh Dodo di pasar itu Ibu Manado. DP goyang, DP badonci ibu. Manado nya ada lawan. Nyanda lawan. Oke, sekarang kita akan suruh Becky translate. Oke. Semoga tante-tante atau oma-oma Manado yang sedang menonton, ini kalau misalnya terdengar kasar bukan sengaja ya. Iya. Karena emang mungkin kita juga nggak tahu lebih dari ini. Iya, gitu ya. iya. Contoh misalnya. Supaya ini cinta-cintaan ya, karena ini kayaknya akan tayang di Februari. Oh, kayaknya. Valentine. Kalau aku hitungnya benar. Oke. Aku cinta kamu banget loh. Kamu ngomong ke kamera kamu. Hai kamu, aku cinta kamu banget loh. Aduh kita ada sayang pangana, sayang sekali. Kita rela mati for ngana. Mar barusan itu ya orang bohong sadiki. Mar seperti itu tuh. Aduh tak punya hati le. Tak kasih pangana semua. Gitu ya. Yang penting tak kasih kita hati. Iyo. Oke. Karena boleh ambe kita. Boleh ambe. Iyo. Mar jangan kasih rusak. Iya, jangan kasih rusak. Banting. Jangan banting. Iyo, ngana banting kita hati, kita banting ngana juga gitu. Oke, Gitu. berikutnya. Kamu kemana aja? Aku rindu sekali. Oke. Aduh ngana so lamanya dapat lihat toh. Bye-bye, ada bye-bye semua. Bagaimana ngana pe tante, ngana pe om, ngana pe oma, ngana pe opa, ngana pe tua. Aduh, sehat-sehat Jo Jangan stres-stres nanti ngana pe body. Ya, kalau terlalu banyak stres nanti ngana pe body le kacili. Nyak seksi ya. Nyak seksi lagi. Maksudnya kurus banget gitu ya. Oke. Hei kamu harus percaya kalau saya bilang saya itu peduli banget sama kamu. Oke. Aduh memang orang Manado ini toh mau mulai apa aja aduh iya toh. Aduh ngananya percaya dengan kita pe kata-kata. Aduh, jangan dong. Ngana mesti percaya kita peduli sekali, kita care sekali pangana. Aduh, kita pe sayang, kita pe cinta, kita mau urus pangana. Ngana mau? Gitu. Oke. Ya, gue bohongin juga nggak tahu. Gak tahu kan? Iya. Berikutnya, anggaplah kamu membawakan acara, tapi kamu tahu di situ ada sekelompok tante om Manado yang harus disapa gitu mejanya. Pasti. Jadi setelah selamat malam yang umum, kamu sapa yang itu tuh Bek, karena mereka a big part of the family. Jadi si om tante semua disapa. Misalnya gini, selamat datang om tante di acara ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Supaya acara berjalan lancar, agar hidup kita menjadi berkat bagi semua orang. Itu bahasa Indonesianya kan. Tadi udah ya. Manado. Kong ado dapalia ini ada om-om deng tante-tante. Selamat malam om. Pakai mikrofon dong. Selamat malam tante. Selamat malam om, selamat malam tante. Aduh, ada tante Jane ya toh. Ada om siapa ini? Om Budroski. Om tante, selamat malam. Dapalia sehat-sehat semua, Dapalia baik-baik semua. Baiklah kalau begitu, kita mau mulai acara malam hari ini. Kong kita mau berdoa terlebih dahulu. Ersbeden. Campuran bahasa Belanda. Harus dong. Apa tuh artinya Ersbeden? Berdoa dulu gitu kan. Pray first gitu. Pray first. Let's pray gitu. Beden Ers ya, om-om tante-tante ya, mari Jo. Supaya semua lancar, kong setelah itu jangan lupa om-om deng tante-tante mau badonci gitu. Dansa-dansa mau joget-joget. Begitu. Luar biasa. MC Manado, ini yang pegang kamera semuanya sampai kayaknya mereka walaupun nggak ngerti tapi jadi ngerti karena lo yang ngomong gitu ya. Padahal anak-anak Bali nih semuanya begitu dia ngomong bahasa Manado ngerti. Karena ada bahasa kalbu. Oh iya. Satu lagi deh. Apa? Supaya orang nggak baper. Kamu jangan gitu dong. Perkataan kamu itu bikin saya sedih.
Odo ngana dapat lihat ngegas marah. Marah. Oh marah. Orang Manado kan gitu, ya kan, pokoknya mau baik nggak baik, tetap gas dulu. Gas dulu, gas Oke. gitu kan ya. Aduh, ngana lombong-lombong ngana hati, jangan begitu dok. Ngana mesti jadi tuh generasi muda supaya ngana kuat. Ngana mesti jadi strong. Iyo. Ngana mesti jadi strong, ngana mesti jadi bagus toh, ngana gagas sekali, jangan lomba-lomba begitu. Iya kan? Iya betul. Karena gini Sof ya, teman-teman semuanya, orang Manado itu gue tuh pernah, nah ini juga terkait dengan komunikasi. Ada kan kita nih kan Indonesia kan kaya banget ya, banyak suku, ras, bahasa beda-beda, budaya. Nah, jadi jangan gampang baperan karena kadang-kadang ada suku-suku tertentu ngegas mulu. Batak? Nah, Batak. Tuh, belum udah. Iya kan? Nanyanya udah. Ada kopi di sini. Jangan ngegas, cuma nanya ada kopi doang. Iya, sama Manado juga begitu. Pada suatu hari waktu gue tuh lagi di rumah tante gue di Manado, itu tuh gue denger kayaknya kok kayak ribut-ribut banget nih ya di dapur nih ya, di kamar makan gitu. Gue datang, terus om gue pikir lagi apa kan? Om gue bilangin, Becky, ngana so makan? Padahal nanya doang. Padahal nanya, udah makan. Gitu kan? Tapi ngana so makan? Oh belum om. Ngana makan ini ikan enak sekali. Kok marah sih? Gue bilang untuk yang seenak itu aja marah. Gimana yang gak enak ya nih? Nah, jadi jangan cepat-cepat berasumsi. Sama kayak di komunikasi. Jangan cepat berasumsi bahwa orang lagi marah, orang gak suka kita, orang ini, orang itu. Karena kadang-kadang emang udah bawaannya begitu nih. Aku pernah ada satu kasus aku inget banget. Kalau ini anaknya memang milenial, bukan Z. Salah satu pegawai kami, udah gak di sini ya, barista. Jadi waktu itu ada orang datang, pesan kopi, pesan panada, pesan vegan donat. Lalu tiba-tiba si ibu ini memanggil barista dari mejanya, manggil ke bar. Bukan permisi, nggak gitu. Hey, gitu kan? Aduh, Tante Sun itu pasti toh. Dia orang Manado? Dia orang Makassar. Oh, orang Makassar. Nah, so dekat. Iya, so dekat. Jadi mirip-mirip kan, 11-12. Jadi si anak ini tersinggung. Emang saya burung. Saya dipanggil begitu. Ini anak Papua. Sama, panas juga ya kan gitu. Nah ketika si tamu udah pulang akhirnya saya ngomong, kamu gak boleh begitu, jangan berasumsi. Padahal Timur Deng Timur toh? Timur Deng Timur, tapi tetap ya. Iya. Jadi ketika si tante juga mungkin tipenya cowboy gitu ya. Hey, tambah kopi gitu kan. Yang satu nggak terima. Jadi memang kita nggak boleh berasumsi. Emang sih budaya kita ini macam ragam. Sama ini Sof, ini kalau ngomong Manado ya, lo jangan kaget kalau orang Manado tuh atau di Manado, kalau orang tuh manggil gini, kayak misalnya gue mau manggil masnya nih ya di Pepita. Cowok. Oh di Manado gitu? Iya. Cowok. Cowok. Iya. Kalau mbaknya gitu, cewek. Jadi bukan berarti takut ya. Bukan berarti pelecehan atau kurang ajar. Kalau generasi sekarang bisa dianggap gue genderless. Repot lagi dong. Aduh, orang tuh bingung sekali nih. Mau panggil apa Pangana? Ya toh, cewek salah, cowok salah. Aduh, apa Ngana ini? Iya toh, begitu. Iya benar. Makanya jangan bikin bingung ya. Jangan panggil tante, kita om. Om. Aduh om, tak kira om tante. Ada lagi yang nggak pengen ketahuan om atau tante. Oh iya. Iya, meja dia inginnya dikenali sebagai meja atau macam-macam. Tapi we keep that for another topic lah ya. Mungkin suatu hari kita. Menarik. Iya menarik kan. Kita harus bahas ini karena di dalam budaya kita hal ini sangat sulit sekali kita terima. Sekarang genderless ya. Iya, yang penting you harus percaya kalau kita pecinta sama Ngana, seperti Deng Rica-Rica, ayam Rica Roa Rica gitu ya. Harus percaya, biarpun udah lama gitu ya, supaya nggak amis. Yang penting kasih panas-panas sering-sering ya, kasih panas gitu. Oke, satu lagi sebelum Becky udahan di episode ini. Sebenarnya kalau sama Becky ini bisa 3 hari 3 malam nggak berhenti ya. Ya ngomongnya nggak ada habis-habisnya. Ini aja, give me 3 tips untuk orang menjadi komunikator yang baik. 3 tips untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Yang pertama adalah kenali audiens, ya.
kenali audiens, kemudian kedua, berbicaralah dengan struktur yang baik, pergunakan suara, intonasinya tepat, dan bahasa tubuh yang juga tepat. Nah, yang ketiga sebenarnya ini yang paling penting, punya empati dan respect. Karena dengan empati dan respect, pada akhirnya kita bisa menyusun apapun yang kita mau sampaikan secara lebih tepat kepada orang-orang yang menjadi audiens kita. Gitu. Ruth Litwina Rebecca Tumewu. Yeay, nama lengkap banget tuh. Biasanya ini nawarin KTA, Ibu Ruth. Gitu. Udah ketahuan ya? Udah ketahuan ya? Wah, selamat pagi Ibu Ruth. Aduh, apalagi selamat pagi Bapak Ruth. Waduh, KTA Bapak nih. Kok bisa Bapak sih? Makanya, berarti kan gak kenal. Nah, kan itu udah sebagai komunikator nomor 1 sudah ngana langgar. Iyo, aduh, begitu. Thank you ya Becky untuk kehadirannya hari ini. Seneng banget Becky bisa ada di sini. Thank you so much. Sebenarnya ini lagi liburan sama anaknya Kayla, tapi aku culik 1,5 jam. Thank you so much. Terima kasih. Dan buat Sophie, jangan Becky aja dong ya. Buat Sophie, pokoknya good luck. I wish you all the best. Always happy and joyful. Kemudian sehat ya Sof. Amin, sehat. Dan nanti kalau aku datang lagi, kita ngopi lagi. Iya benar. Ngopi lagi, ngobrol lagi. Mungkin nanti sudah dokter gigi Tara ya. Iya. Jadi kita punya topik yang bisa, baru lagi. Betul. Bisa periksa juga. Bisa periksa juga. Iya. Oh iya benar. Scaling gigi bisa ya sama ngarape anak ya. Iya. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih Ibu Becky Tumewu. Sampai bertemu lagi di episode lainnya di Sofina Talks. Jangan lupa bahwa you are loved dan hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Nggak semua orang dipanggil guys ya guys. Sama jangan bunda ya. Sama sis. Nambah.